Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa yang berada di rumah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin dan takdir Allah kembali kita bisa hadir dalam acara kajian rutin Kitab Nashaihul Ibad. 2 Senin yang lalu libur karena ada tugas ke luar negeri, ke Mesir dan Yordania. Dan Senin besok saya juga libur lagi Bapak Ibu, umroh. Senin pagi berangkat umroh sampai akhir tahun. Jadi libur lagi 3 kali. Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Semua dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Sebagaimana doa saya kepada para jamaah, semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah, semua hajat dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah sampai nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki pancene mboten enten wong wedoke tak ya napa Mas? Mungkin ada format lain kangge produser acara niki Mas Habib nih. Nek depan niki mesti ibu-ibu wedi kali bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu dikasih space di belakangnya bapak atau di sebelah mana, mboten depan ngeten. Nek depan niku sing menang bapak-bapak. Ibu-ibu didelok bapak-bapak kena wedi bisa. Jadi nanti ada format tempatnya ibu-ibu itu supaya nyaman. Nah, ibu-ibu nyaman itu kalau tidak ada bapak-bapak yang melihat. Nah, nang ngarep ngeten iki didelok ngeten ketok jelas. Dadi guru ngadus ku ketok. Nang wedok niku lak sejam wong lanang. Wong lanang masih kumus-kumus durung ngadus ngoten niku nggih. PD mawon, nek wedok ini mboten. Sampeyan pengalaman dadi wedok nggih? Oh mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sulasiyu. Adapun bab yang memuat nasihat-nasihat yang 3. Sebelum ini kita membahas tentang nasihat-nasihat yang 2 nasihat. Sekarang kita menginjak yang 3 nasihat. Wa fihi, dan di dalam bab ini khamsun wa khamsuna mau'idhatan, terdapat 55 nasihat. Khusus yang bab 3 ini ada 55 nasihat. Sab'atun, dan ada 7 akhbarun
hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal baqi, dan sisanya asarun, adalah makalah atau asar dari para sahabat. Jadi di dalam bab nasihat 33 ini ada 55 nasihat, yang 7 itu hadis, sisanya asar para sahabat. Berarti berapa sisanya Bapak Ibu? 40? Iya, 48. Wal maqalatul ula, adapun nasihat yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi iku qala, bersabda, dawuh sapa Nabi. Ini hadis Bapak Ibu. Apa dawuhnya Nabi? Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi, au hadis al hadis au kama qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha, barang siapa di pagi hari. Man utawi sapane wong, asbaha esuk-esuk sapa man di pagi hari, aida khala fi waqtis sabah, ketika masuk waktu pagi. Waktu pagi itu bangun tidur sampai selesai waktu duha, artinya mengawali waktu pagi. Di pagi hari, wahuwa, dia orang tadi, yashku, sambatan, berkeluh kesah, esok-esok sambat. Sambat kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Esok-esok ngomong nang tonggo, ngomong nang konco, uripku iki soro kabeh cak, dhuwit gak nyekel, bojo ngroweng ae. Contoh Pak, niki contoh. Enten model ngeten niki. Nggih sebut kali Nabi ngeten niki. Sambatan dzikol ma'ashi, sempitnya kehidupan dunia, urusan dunia. Faka'annama, maka sesungguhnya dia itu yashku, sambatan, nyambati sapa wong rabbahu, Tuhannya. Jadi kalau ada orang di pagi hari dia berkeluh kesah, sambatan kepada manusia terhadap persoalan dunianya, itu sama dengan ngerasani Allah. Ngerasani Allah. Jadi dia ngajak temannya untuk ngerasani Allah. Wasyikayatu, adapun berkeluh kesah, sambatan, la taliku, tidak ada hubungan illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Orang kalau sambatan itu jelas nuduh Allah, jelas suudzon kepada Allah. Tidak ada orang sambatan itu kecuali ya memang kecewa dengan Allah. Allah ku ya apa sih rek? Awak dhewe kaya ngene iki ya Allah. Utang akeh, insyaallah. Untu cekot. Piye Allah yus? Allah iki gak jelas blas ngene. Lho ngono. Orang kalau sambat itu suudzon kepada Allah, nuduh Allah, ngerasani Allah. Itu sudah tidak ada bahasa lain Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa semua kejadian ini kan Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Nah, kalau dia itu kemudian gak terima dengan aturan Allah, kecewa dengan Allah. Fa innaha,
maka sesungguhnya syikayah, orang sambatan itu Pak, orang keluh kesah itu, min jumlatid doa, itu bagian dari doa. Makanya ulama-ulama menjelaskan kepada kita, min alamatil iman, dari tanda-tanda keimanan seseorang itu qillatus syikayah, sedikit sambatnya Pak. Nggih ngapunten, koyok-koyoke ndelek wong gak sambat iku mboten enten Pak. Masih ustad ngene kiai yo ono sambatane. Cuman gak diketok-ketok nang jamaah, sambatan nang ngene bunya ini. Tapi jangan terlalu Pak, jangan terlalu. Karena itu menunjukkan rendahnya iman kita, menunjukkan lemahnya iman kita. Amma syikayatu ilan nas, adapun sambatan kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridho, maka dia termasuk tanda-tanda tidak rela dengan takdir Allah. Wong sambat iku mboten rela Pak tengene takdir Allah. Sakit sambatan ya Allah. Padahal tiang niku nek sambatan tidak akan menyelesaikan masalah, justru semakin parah. Wong loro disambati tambah parah. Utang akeh disambati tambah parah. Hari-harinya itu menyesali hidupnya. Biasanya wong koyo ngeten iki Pak, gak seneng nyambut gawe. Seneng kemul lah yang ngomong. Dia ta'amul, sukanya ta'amul. Napa ta'amul niku? Berhayal. Nah niyo yo coba yo engko dadi koyok ngene yo gak koyok ngene iki. Semakin berhayal semakin jauh dari cita-cita. Karena orang itu fa inna allau min amalis syaitan, sesungguhnya kata-kata yang dibumbui seandainya itu adalah perbuatan setan. Pokoknya ono wong ngomong seandainya itu mesti setan itu Pak. Pak, seandainya Pak yo, seandainya, wah setan nih guys. Selangsung sama seandainya setan kon niku. Hidup ini kan real Pak, realita. Ya wis lah dilakoni apa anane. Saya kemarin 48 rombongan jamaah itu Pak. Yang 3 hari pertama di Mesir itu ketemu Gubernur Khofifah. Beliau terbang ke Riyadh, saya terbang ke Palestina, ke Israel. Selama ini kan orang itu kan masuk Israel itu ono sing wedi, ono sing wani Pak. Saya tidak peduli, pokoknya saya kepingin ke Masjidil Aqsa kok. Kita ajukan visa dari 48 itu yang diterima 44, yang 4 di reject, ditolak. Ya tapi sudah, kita sudah biasa Bapak Ibu dalam perjalanan tertahan itu biasa. Surabaya wani kan gitu kan, biasa. Ini sudah keputusan Allah, ya kita jalani. Bagaimana yang di reject kita toto yang baik, bagaimana yang masuk ke Masjidil Aqsa kita bimbing yang baik. Karena segala kemungkinan itu, segala resiko itu pasti terjadi, terutama panjenengan yang hidup di jalan Pak. Setiap ada resiko niku biasanya ilmu nih kata. Makanya uang biasa keluyuran itu cenderung lebih cerdas, lebih pinter daripada orang yang hanya di rumah. Orang yang selalu siap dengan tantangan itu orang cerdas Bapak Ibu. Dan maaf, jangan pernah kita hidup di zona aman. Salah sampai. Tapi nikmatilah zona konflik itu. Mboten dalek perkara mboten nggih. Mboten. Kula niki pun Ustaz teng griya mawon, kula niki pun teng griya wis pokoke mangan, salat, ibadah, turu, kelonan ngoten tok wis nang omah. Gak tau metu belas. Memang gak berisiko Pak, tapi gak dapat apa-apa dia hidup. Pengalaman mboten gak ada, ilmu mboten tambah, ketemu dengan orang-orang soleh juga tidak. Memang gak ada resiko, zona aman, tapi tidak berkembang Bapak Ibu. Coba
Sekali-kali sama lu ngonteng ziarah teng pundi ngoten niku. Memang orang di jalan itu ya penuh resiko. Siji resikonya ya kadang dalane macet. Tapi dari macet itu dapat pengalaman, ibrah. Atau mungkin bondo, tuku bensin. Ya enggak apa-apa. Orang yang sering menghadapi sesuatu itu akan tahan banting. Makanya siapa orang yang tahan banting, dialah orang yang sering dibanting. Nah, ini sama nggak tahu nerima masalah, nggak ada problem, zona aman terus. Sekali problem, insya Allah habis sampean. Saya kan punya jamaah Sidoarjo itu, cerita kepada saya, sudah meninggal Pak orangnya. Kulo niki kiai nggak ada bojo niku apike luar biasa. Kalau saya datang dari kantor itu masya Allah disambut Bu. Nek salaman sing wedok salaman tangane tok sak dengkul-dengkule sing lanange diambung. Sak sikil-sikile diambung. Teko niku disiapno banyu anget. Ya. Sikile sing lanang dikum ambek banyu anget. Dipijet, mangan niku didulang, Pak. Cerita niku. Terus kadang-kadang nek ngapunten kate turu niku kotorane kuping niki diurek-urek ambek sing wedok. Kotoran irenge diruk saking sayange nang sing lanang. Yo gak takon apa cawike yo sing nyawiki sing wedok yo gak takon aku. Tapi cerita koyo ngoten kula larang, Pak. Gak oleh Mas ngono iku, Mas. Wong apik gati nang wong lanang iki gak oleh berlebihan. Sebab atine bojo sampean iso berubah lho ya. Wong nek biasa nrimo enak terus gak enak, mbok stres Pak sampean, temenan yo. Dan istri itu kan hatinya sama dengan kita Pak, terbolak-balik. Kadang seneng, kadang gak seneng, kadang ono masalah. Terus moro-moro berubah kan bisa jadi. Api-api tapi standar. Supaya kita ini tahu bahwa kita berhadapan dengan manusia. Bener Pak, ada konflik sedikit salah paham, berubah bojone. Sing biasa teko niku disambut, gak tahu disambut. Teko niku dikum ambek banyu anget sikile gak tahu dikum maneh. Pijet mah gak direken ambek sing wedok. Mangan mah mangan dhewe. Stres dia, Pak. Kenapa stres? Ya biasa nerimo sing enak-enak tok. Wong sing biasa enak, Pak. Ono gak enak didik stres deh. Makanya ketika istrinya gak ngereken dhek, Mas, stres. Siji ambek sampean. Masih gak direken, gak stres. Oh anjene biasa gak direken anjene. Aman. Ini sing guyu banter pengalaman ini. Saya sendiri sama istri saya biasa. Kalau dia terlalu apa, ojo mi biasa-biasa. Sebab atine menungso niki berubah. Jadi orang itu jangan mencari zona aman, tapi nikmati zona yang tidak aman. Nah niku bagus Pak. Nek ana uang macet nang embong kok ngerasakno nikmati macet ngeten sampean. Makanya orang itu akan merasakan hidupnya bahagia ketika dia bisa menerima kesulitan yang ada dalam hidupnya. Nek sampean iso alhamdulillah pada waktu sakit biasa Bapak Ibu. Tapi nek loro iso alhamdulillah ngeten sampean. Makanya kapan kan ada orang sholat duha di sini Pak, bolak-balik duha, mari duha itu sujud syukur, 2 rakaat duha sujud syukur maneh, sujud syukur maneh. Akhirnya kalau tegur, Pak, sama kok mari sholat duha sujud syukur, sholat duha sujud syukur. Sama ini menyukuri apa? Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, kula niki. Dinten niku bojo kula lara wuntu. Lara wuntu. Apa hubungan mbek sujud syukur? Kula niki laget kemantenannya niku lho Ustaz, ben esuk niku dicelathu kali bojo kula. Lah dina niku bojo kula mboten nyelathu, lara untu. Makane kula sujud syukur terus tengah. Astagfirullah. Tak pikir oleh tender napa, Pak? Bojone lara untu lho sujud syukur, Pak. Kenapa? Biasanya diomeli tiap pagi itu, Pak. Saya itu. Mulane sampeyan adik nang donya soro. Demi Allah nang swarga nikmat sampeyan. Wis ta lah. Iki menghibur sing soro-soro iki lho. Ya termasuk kula barang. Ayo. Enggak usah, Pak.
Saya mendelok wong-wong enake rek pejabat iku rek. Numpak motor dibuka lawange. Gak kudanan, gak kepanasan nang dindi, nang hotel gak ngetono dhuwit. Duweke APBD digawe. Kunjungan nang kono bayari akeh, gak ngetono dhuwit. Barang kene sepeda motor tuku bensin dhewe, servis dhewe, kepanasan, keudanan. Pak, semangat Pak. Soro-sorono nang ngone akhirat mlebu swarga, enak sampean. Nek mlebu swarga. Nek gak mlebu ya apese awak ngoten mau. Allah. Kalau nggak ada konco niku Pak, nggih padha-padha ngeten nih, padha-padha diceluk kiai ini. Niku nek sare niku jam 8. Mari sak niku sare. Dia mau menerima undangan malam hari dari Pegel. Niku lo telepon jam 9:30 ngoten wis turu. Yai sinten nggih niki nggih? Kula Muzaki. Kula pun dilem niki. Nggih mboten asal napa-napa, Pak. Mati yang ngono iku wisan. Nek kula mboten. Segala tantangan selama itu untuk penguatan hati ya saya ambil tantangannya. Anggite nggawa wong 50 teng Palestina niku gak beresiko apa niku. Resiko gede niku. Dengan negara konflik, tapi saya meyakinkan jamaah saya tidak ada masalah. Selama kita punya proses yang baik, sistem yang baik, dengan niat yang baik, bismillah budal wis. Mau jenenge pesawat 15 jam ya Pak. Ya, resikonya banyak. Kadang pesawat harus delay, harus telat. Kalau wingi tas kula kari tenggene Yordan. Tas niku tas koper kula kari, gak keangkut ya soal. Tapi dari situ saya harus punya ilmu manajemen konflik. Ya apa cara tasku balik? Langsung laporan Pak, bikin BAP. Hari ini enggak datang, besok datang tas saya. Hari ini datang sudah. Jumat saya di Surabaya, tas saya enggak katut. Padahal wis dikai label bagasi. Itu kan sebuah konflik Bapak Ibu. Dari situlah Allah mengajarkan kita dewasa. Tapi pun sambat, nih sambat entek sampean, ilmu entek. Pokoknya ape nih sambat entek ngape sampean. Ganjaran wake ya nopo sambat entek. Lho nopo tiang niku mboten angsal sambat, angsal. Tapi sambatnya tengene Allah. Sambat tengene Allah niku sering diistilahkan munajat dan doa. Makanya tadi dikatakan, adapun sambat kepada manusia itu menunjukkan tanda berarti di hatinya tidak ridho kepada Allah. Min alamati adamir ridho, tanda-tanda tidak adanya ridho bikismatillahi ta'ala lahu, dengan pembagian Allah Ta'ala lahu kepadanya. Kamaruwiya, sebagaimana diriwayatkan min Abdullah ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala u'allimukum, apakah kalian mau aku ajari? Niki Nabi Pak. Al kalimat, beberapa kalimat. Allati takallama biha Musa alaihi salam, yang pernah diucapkan Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahri, ketika menyeberang lautan, Laut Merah. Ini kemarin rutenya saya lewati Bapak Ibu. Dari Mesir itu menuju ke perbatasan namanya Kota Tabah. Itu perjalanan Nabi Musa dengan Israel ya di Laut Merah lewat terusan Suez. Dari Kairo itu 12 jam. Darat Bapak Ibu. Kita darat. Di situ ada makom Nabi Musa, ada mata air Nabi Musa, kemudian ada Gunung Sinai yang di Al-Qur'an disebutkan wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, ketika di situ kan dikejar-kejar Firaun Bapak Ibu, dikejar-kejar Firaun. Memang dikejar Firaun itu enak, enggak enak. Itu kan problem namanya. Jumlahnya Nabi Musa sedikit, enggak bawa senjata, sehingga Firaun dengan pasukan yang banyak, senjatanya lengkap. Diuber-uber.
Lari Pak, sampai ke tepian Laut Merah. Itu ada kota namanya San Katrina. Di sana ada Gunung Sinai. Ya. Ada kemudian kita menyeberang jembatan bawah laut namanya jembatan terusan Suez yang menghubungkan antara benua Afrika dan benua Asia. Kalau nyabrang sekitar 5 kilo kita berada di bawah laut itu. Kok saya nggak duwe nyali Pak, ya di sini nyekruk-kruk tok. Tapi ya alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Lah waktu itu Nabi Allah Musa alaihissalam punya masalah. Apa masalahnya? Ya dikejar Fir'aun itu. Sampai di tepian Laut Merah bingung Pak. Depan itu lautan, belakang pasukan Fir'aun. Nek maju mesti mati, karena Laut Merah itu laut lepas Bapak Ibu. Orang berenang sepandai apapun dia pasti tenggelam. Kalau mundur ngadepi pasukannya Nabi Fir'aun. Jadi maju kena, mundur kena. Dan jangan dikira kemudian Nabi Musa itu akan bakal tahu disuruh melempar tongkatnya, gak ngerti Pak. Nggawa tongkat tapi gak ero, itu belum tahu kalau disuruh melempar tongkatnya. Dibiarkan dulu sama Allah hatinya supaya diuji dulu sama Allah. Gak ngene Pak, moro-moro Allah berfirman, wis gampang kon melayu Musa, engko toko laut tak tongkatmu tak ngongkon nguncalno nang laut. Cek enak dadi koyo ngoten. Tidak ada Bapak Ibu, pertolongan Allah itu selalu datang last minute. Ketika potensi kekuatan kita tidak ada lagi, di situ pertolongan Allah datang. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Musa nggak tahu Pak, makanya lari. Dapat ruwane iso membelah lautan lah gak melayu. Nyantai, nyantai ya bro. Engko tak tongkate tak uncalno. Lah kenaan Musa. Nabi pun diperlakukan Allah seperti itu. Diuji dulu sama Allah, lari Bapak Ibu. Sampai di depan Laut Merah itu Nabi Musa ngomong, ya Allah sudah tidak punya daya, maju kalau mati, mundur mati. Disitulah Nabi Musa membaca kalimat doa yang diajarkan Rasulullah ini Bapak Ibu. Apa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang dibaca Nabi Musa alaihissalam, dibaca oleh Rasulullah di saat situasi genting dan benar-benar butuh pertolongan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sama dirawakan nggih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti rekamannya sampean setel lagi supaya hafal. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya milikmu. Niki Musa ndonga ambek gemeter tangane ngeten lho Pak. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu aku berkeluh kesah ya Allah. Wa antal musta'an, dan hanya engkau yang bisa menolong saya ini ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari engkau. Setelah membaca itu Bapak Ibu, baru ada perintah, wa alqi asok fadrib bi asokal bahr, lemparkan tongkatmu itu Musa di lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Akhirnya terbelah lautan itu Bapak Ibu, dan belahan lautan itu seperti jalan tol gitu, lurus. Akhirnya Musa itu langsung bersama kaum Israel itu langsung lewat di situ Bapak, lari di tengah-tengah lautan yang sudah dibelah itu. Jadi bukan hanya terbelah lautan itu, terbelah jadi jalan Pak. Saya mengerti dalamnya lautan itu bagaimana. Seandainya lautan terbelah, ini gak ada di dalan, gak bisa melaku Pak. Ini sore ku ono wit-witan, ada hewan-hewan laut, ada tumbuhan-tumbuhan laut kok. Ini tidak, dilempar, terbelah jadi jalan. Sampai menyeberang ke Laut Merah, Nabi Musa dan Bani Israel selamat.
Fir'aun nututi, Pak. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atsba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Ternyata si Fir'aun iki melok ambek tentarai. Fa'atsba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Nah, setelah sampai Musa di seberang Laut Merah bersama Bani Israel, diperintahkan melemparkan tongkatnya yang kedua. Fadrib bi asokal bahar. Lemparan yang kedua ini, Pak, lautnya itu balik lagi. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga menenggelamkan Fir'aun sak tentara-tentaranya. Ketika itu Fir'aun dalam kondisi tenggelam sempat beriman kepada Allah. Jadi Fir'aun itu beriman, Pak, tapi gak nututi waktu ini. Hatta idza adrakahul gharaq, dia mengatakan qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ngomong, diabadikan Allah dalam Quran, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku menjadi orang-orang yang muslim, pasrah. Masya Allah. Sampeyan semarap nek enten kupung ngeten iki ana rondo teko iki. Sampeyan lapa guyu niku, Pak? Aku iki tenanan ngomong ngene, gak sembarangan lho wong iso ngomong ngene. Ana rondo sing melok ngaji iki. Astagfirullahaladzim. Wis tak terusno critane sama niku. Ono-ono ae sama niku. Ya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah Fir'aun itu beriman kepada Allah? Beriman. Cuman waktunya enggak nututi. Maka diambat imannya itu sia-sia, sia-sia. Kata Rasulullah kan apa? Taubat itu akan diterima oleh Allah ketika ada dua perkara ini belum terjadi. Apa, Bu? Pak, sampai nyawa ada di tenggorokan, malam yughorgir, atau sampai nanti matahari terbit dari barat. Selama belum terjadi dua kondisi itu, taubat ini masih diterima sama Allah. Jadi Nabi Musa ditolong oleh Allah di saat-saat genting, saat-saat darurat, gara-gara baca apa? Doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Niki mesti kula waca, Pak. Ijazah kok niki. Ijazah dari Nabi Musa, ijazah dari Rasulullah. Kula maca kitab kali sinten sing ngarang kitab niki diijazahkan kepada siapa saja yang ngaji kitab ini sampean amalaken. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Nah terus enten sing komplain ngeten. Nah, ya kula niki pun maca donga ngiti tapi kok gak ono hasilé blas ngeten donga kula niki. Berarti ada potensi yang belum kita lakukan, Pak. Musa niki kan enggak ada potensi lagi. Terdesak. Sama dengan orang sakit. Nek ono wong loro, dia wajib untuk ikhtiar cari obat, cari tombo. Baru setelah sudah tidak ada lagi upaya untuk mencari obat, ikhtiar zahir sudah dilakukan, maka berdoalah kepada Allah. Lah pertolongan Allah itu diturunkan pada saat sudah tidak ada kekuatan lagi, Bapak Ibu. Nek sampean kok dorong waras, berarti ada potensi yang belum dilakukan. Ikhtiare kurang notok, istilahnya kok. Ikhtiare kirang notok. Nek jenengan usaha sudah maksimal, masih juga belum ada hasil, berarti usahanya belum maksimal, masih ada potensi yang belum dikeluarkan. Enten ibu-ibu kondo kula ngeten, kula niki sakit yai, sampun tombo teng mriko mboten waras, dokter mriko sampai teng luar negeri barang niku mboten waras. Lah kula mriki niki njaluk tombo sebab dhuwit kula pun entek. Aku yo batin aku, ya Allah, dhuwit entek mara nang kiai rek. Pokoke gawe gratis-gratisan sing gawe ngono-ngono seneng ustad ngono ae wis. Tapi dereng waras kula ya. Terus kula ngeten, Pak. Saya tahu bahwa uangnya belum habis.
Uangnya belum habis, cuma dhek medit mau ngetokno duit. Ngerti kula? Bu, nek njenengan jujur waras njenengan. Nek mbujuk lara sak teruse. Kula niki jujur ya, napa sing kula mbujuki? Sing sampean ngomong sampean duwe entek. Nggih. Terus duwe entek dari tombo nang rono-rono duwe entek. Kula mboten yakin. Sampean sing enggak ada duit. Sampean jujur. Karek piro duit sampean? Tasih enten 1,5 miliar yai. Lah kok ngomong tek mau? Maksud kula dhuwit kula nek kula dekek lemari nomor 1, lemari nomor 2, lemari nomor 3. Lah sing lemari nomor 1 ini lho pentek. Sing nomor 2 durung kanggo. Iku sampean kanggo, sampean ndolek dokter sing top gawe dhuwit niku. Jangan kenaan sampean, wong potensi masih ada dhuwit sik akeh kok. Allah itu kepengin nguji sampean ngono lho. Nguji hartane sampean iki lho. Kan Allah itu kan pasti akan menghabiskan harta kita loh Bapak Ibu. Hati-hati sampai. Dengan caranya Allah. Agar kita yakin bahwa yang memberi itu adalah Allah. Ternyata dek duwe isi sak lemari Pak, 1,5 miliar dek. Bu, entek no. Nek adik duwe entek sudah habis, tidak ada tersisa. Baru Allah menurunkan pertolongan itu. Jadi kalau telasakan nggih, sementek no. Dolek dokter, dolek rumah sakit sing top. Akhirnya ke Pinang itu Pak, ke Malaysia itu. Sembuh. Tapi duit entek. Lha pancene Allah niat marasno sampean niku ngenteni duit sampean entek dhisik Bu. Sing gare penyakit itu duit sampean iki lho, tak parah ngono. Nggih alhamdulillah yai pun telas daya. Nggih pun mboten napa-napa. Cuman kula nggih batin, waduh gak oleh bagian aku. Allah. Kula niki batin tok Pak ngoten niki Pak. Mboten ngomong itu sampean tok ngenten iki, wong wis waras kok. Baik Bapak Ibu. Ini doanya Nabi Musa. Jadi sampean wis gak duwe-duwe awak loro, jangan sambat kepada manusia. Sampean maca donga niki Pak, sing kuwatah dibolan baleni. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Nabi itu manusia biasa. Nabi juga sambatan. Saya melihat sambat-sambatannya Nabi di dalam Al-Quran itu. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sambatannya Nabi Adam. Sambatan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sambatannya Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kan ada Qur'annya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sambatan kepada Allah itu jelas menyelesaikan masalah. Jelas menjadikan hati lebih tenang, lebih baik. Tapi nek sama sambatan nang wong Pak, mboten saged mari sampean. Masalah 1 jadi 100, masalah 100 jadi 1000. Wis tara sama diteni, kula balik-balik pengalaman. Makanya saat ini untuk masalah kula gak ngomong-ngomong blas wis. Salat duha njaluk ngono ae. Tambah ruwet. Dan sampean mboten semerap lho sing sampean sambati niku lho Pak. Wong iku seneng ambek sampean apa gak? Gak ero sampean. Iso-iso dhek gak seneng ambek sampean, tambah dikapok-kapokno sampean. Cuman gak ngomong dhek. Mas, aku iki bingung Mas. Kapok ngono yo, kapok ngono yo. Dan bisa jadi yang sampean sambati itu masalahnya lebih besar dari masalah sampean. Ana ibu-ibu sambatan gara-gara bojone minggat. Ya Allah Mbak, aku iki bingung Mbak, uripku kok koyok ngene Mbak ya, terlunta-lunta. Disia-siakan sama suami. Bojoku lho minggat Mbak. Minggat wis pirang wulan sampean? Petang wulan. Masya Allah Mbak, alhamdulillah bojoku petang tahun lho Mbak. Akhirnya mulai assalamualaikum ya Mbak, suwun ya Mbak. Ternyata sing disambati luwih parah masalah itu timbang sing sambat. Tapi kalau Allah Pak, memang tempat sambat Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa harus cari tempat lain untuk sambatan sampean? Wong ada sholat kok, ada masjid. Masih sampean mboten sholat, angger sampean wudu, masuk masjid, iktikaf, duduk nangis ke Allah. Selesai masalah. Cuman selesai itu bukan langsung ujuk-ujuk simsalabim Bapak Ibu. Ada proses, dan proses itu menjadi sunnatullah agar kita bisa mengambil pelajaran dari
peristiwa yang terjadi. Makanya tidak ada orang itu menyelesaikan masalah langsung instan, itu tidak bisa. Ada proses, ada tahapan-tahapan. Apa gunanya proses? Ya supaya kita lebih cerdas untuk bisa mengambil pelajaran dari semua problem dan masalah dalam hidup. Baik Bapak Ibu, satu hadis ini masih belum selesai, masih panjang. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di tahun depan, ya, tahun 2023. Karena Senin ke depan ini saya libur Bapak Ibu. Ya, umroh sampai akhir tahun. Setelah umroh ada undangan ke Singapura, saya ke Singapura, kemudian baru malam tahun baru datang ke Surabaya. Saya lihat tanggal 1 itu hari Ahad, hari Seninnya tanggal 2. Jadi sekarang kita akan ketemu lagi di tahun yang akan datang. Monggo yang ingin bertanya, Pak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak ya. Yeah. Dalam kehidupan bermasyarakat di tempat kita. Telah dicela apa? Miknya. Itu kan ya. Jadi banyak keluarga itu pembagian warisan itu tidak mengikuti apa yang dianukan di agama. Jadi orang tua cenderung misalnya lebih sayang pada anak si A, anak si B dan sebagainya. Tidak mengikuti aturan agama, kan di agama kan ada faraid yang untuk masalah pembagian warisan. Nah itu hukumnya bagaimana dan apa konsekuensi untuk orang tuanya? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menentukan hukum itu agar kita ini bahagia, Pak. Agar hidup kita ini maslahah, ketoto. Jadi sebenarnya kita itu harus senang dikai hukum Allah niku senang. Kita ditoto Allah untuk hidup bahagia. Termasuk waris niku. Ayat waris itu kan ayat yang pasti toh, Pak. Ayat yang qat'i, tidak ada multi tafsir. Di surat apa? An-Nisa ayat 11, ayat 10, 11 ya. Itu qat'i. Dan Allah ingin kita mengamalkan ayat itu agar hidup kita ketoto. Sing melok bahagia, sing gak melok kualat. Kata-kata kualat itu ada di akhir ayatnya. Tilka hududullah. Inilah hukum Allah. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia bahagia. Yudkhilhu jannat. Tapi wa may ya'sillaha war rasul. Siapa yang durhaka kepada Allah, yudkhilhu naro, dia masuk neraka. Makanya tergantung keimanan kita. Sawangannya koyok gak enak nang ngarep, Pak, tapi enak nang buri waris itu. Kalau nurut Allah loh. Pokoknya nurut itu bahagia. Gak nurut mesti susah. Kecuali kalau sama-sama ridho. Kalau ini sudah keluar dari hukum itu, Pak. Contoh begini. Orang tua meninggalkan harta, anaknya dikumpulkan semua. Kalau urusan waris kan laki-laki bagiannya lebih besar daripada perempuan, 2 kali lipat. Kenapa, Pak? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada ibunya, tanggung jawab kepada saudara perempuannya, tanggung jawab kepada anak perempuannya. Wong lanang niku tanggung jawabnya gede. Sampe nek ana dulur wedok, dia kemudian kekurangan, tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Nek wedok gak tanggung jawab, wedok itu urusannya awake dhewe. Kemudian dibagi, selesai dibagi, pokoknya wedok siji, lanang loro. Ternyata sing wedok niku kok melarat, ekonominya lebih di bawah dari yang laki-laki. Nggih ngeten mawon, sampean bagi dhisik, Pak. Kabeh secara Al-Qur'an, sret. Manten-ngonten, ayo, karena melihat adik perempuan ini kurang mampu, sampean sedekah. Jadi pintu yang kedua itu sedekah. Biar waris dibagi secara Islam dulu. Setelah itu baru sing lanang-lanang niki sing oleh bagian akeh tapi sugih. Ngomong nang sing adik-adik wis Dik. Bagianku PN. Tapi semua itu sudah selesai dibagi secara agama. Tidak ada, Pak, Bu, Allah Ta'ala bikin hukum itu menjerumuskan manusia, itu tidak mungkin. Karena tujuan Allah menentukan dan menetapkan hukum itu untuk maslahat dan manfaatnya
kehidupan. Banyak loh Pak orang yang hancur gara-gara warisan itu, banyak keluarga yang gak karu-karuan karena tidak nurut sama Allah. Tidak nurut sama Allah. Apalagi orang tuanya ngomong nanti tanah sing engko anak sing pertama, tambah rusak kabeh sampai. Karena orang itu pasti nggak adil. Namanya wasiat itu, Pak. Ya, jadi ikuti dulu hukum Allah. Setelah itu monggo sampean berhukum dengan apa silahkan. Hukum saling ridho meridhoi. Ngaten nggih? Supaya ndak kualat nanti. Oke. Enten malih ta, Mas? Isai kirang pinten, Mas? 3 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai mengenai apakah kita perlu memikirkan untuk generasi berikutnya. Saya mengenai apa ya? Kan sekarang di berita medsos kan kita tahu semuanya ya secara cepat gitu. Misalnya kayak di Uighur atau mengenai LGBT misalnya, punya isu-isu yang berkembang sekarang gitu. Apa? Nah, itu kita harus bersikap gimana gitu? Nggih. Nggih ayat sampun. Nggih niki ayat iku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awakmu keluargamu. Itu dulu, Pak. Makanya kemarin saya suka dengan Pak Eri yang sambutan apa untuk masyarakat Surabaya karena isu gangster ini. Sudah ayo anak itu dijogo dewe-dewe. Keluarganya dijogo dewe-dewe. Kita itu menjaga yang paling kecil dulu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Ancaman api neraka kan maknanya cakupannya luas, Pak. Ya termasuk tadi pergaulan bebas, gangster, LGBT, free sex, macam-macam yang terjadi sekarang ini. Bener di wali kotanya bener. Ayo tolong anak itu dijogo dewe-dewe. Ibu-ibu ayo kembali ke keluarganya, ojo wean tok ae ibu-ibu. Anak direken, Bu. Ojo nonggo ae sampean iku. Anaknya gak direken. Ya. Pemerintah tidak akan bisa memberikan solusi apapun kalau kita tidak bisa menjaga keluarga kita. Makanya ayatnya jelas, jagalah dirimu dan jaga keluargamu, anak-anakmu. Dan menjaga itu butuh alat, Bapak Ibu. Apa alatnya? Ilmu. Ngeten iki kan ngaji kan dalam rangka kita itu kepingin menjaga diri dan keluarga. Gak mungkin kita menjaga keluarga kalau gak punya ilmu. Nah ilmu itu kemudian diamalkan, jadi panutan. Jadi anak-anak nanti kita itu Pak, panutannya ya orang tuanya. Sekarang kalau anak-anak orang tua tidak bisa jadi panutan, Pak, arek-arek iku melok liyane akhirnya. Wong-wong tuane bapak nih belgadus, ibu nih belgadus koyok ngoten. Kagak nek gawe panutan, ya akhirnya melok lian-liane dipengaruhi, cepet Pak. Coba kalau ayahnya jadi uswah hasanah itu bisa, ibunya itu jadi contoh bisa. Nggak mungkin anak-anak ikut ke sana kemari. Saya itu serius nggih. Ya, kita dukung wali kota, kita dukung gubernur untuk menyelesaikan masalah moralitas anak-anak bangsa. Lewat mana, Pak? Lewat keluarga. Ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.